Zero lupa diri. Halo, Ega, ada tugas nggak sih? emang ada? Nggak tahu nih, coba aku tanya yang lain ya. Ada apa ini? PR besok tuh apa aja ya? PR besok kita ada tugas broadcast. Oh alah, Iya, gitu ya? yang menyimak video pembelajaran broadcasting itu loh, tema komunikasi. Oh iya, tunggu bentar, aku kirim linknya. Sejarah komunikasi. Sejak zaman dahulu, manusia sudah berusaha berkomunikasi. Mereka menyampaikan pesan, contohnya dengan tanda asap. Manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan interaksi dengan makhluk lain. Manusia melakukan usaha untuk menyampaikan ide, maksud, kemauan supaya manusia bisa saling berhubungan dengan manusia lainnya. Hal itu adalah proses terjadinya komunikasi. Menurut Marshall, 2011, proses komunikasi manusia sudah dimulai sejak 150.000 tahun lalu dengan bahasa verbal. Selanjutnya, berkembang menjadi masa piktograf hierologi di Mesir pada 4.000 tahun sebelum Masehi. Berkembang dalam bentuk lebih efektif dengan adanya alfabet di masa Phoenicia di Mediterania pada masa 1700 hingga 1500 sebelum Masehi. Di Indonesia, terdapat huruf Pallawa yang berkembang menjadi aksara Jawa kuno. Manusia berkembang dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya sampai mampu memanfaatkan sumber yang ada untuk merekam sesuatu lembar papyrus, batu, kayu, kulit, kain, atau bahan lainnya untuk berkomunikasi dalam bentuk gambar atau tulisan. Gelombang radio dan gelombang elektromagnetik dikembangkan sedemikian rupa hingga internet ditemukan. Data ditemukan dalam wujud fisik, kemudian terbentuk rupa data digital. Definisi komunikasi. Secara bahasa, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio, yang berasal dari kata komunis yang berarti sama. Kata sama di sini adalah memiliki makna yang sama mengenai suatu hal. Definisi komunikasi juga sangat beragam, seperti 1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih. 2. Oxford Dictionary menyebutkan bahwa komunikasi adalah pengiriman atau tukar-menukar informasi, ide, dan sebagainya. 3. Menurut Dr. Phil Astrid Susanto tahun 1983, komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang mengandung arti. 4. Bernard Barelson dan Gary A. Steiner dalam Mulyono tahun 2000 menyatakan komunikasi merupakan sebuah tindakan atau proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan semacamnya. 5. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai perilaku verbal atau simbolik. 6. John Fiske tahun 2007 menyampaikan komunikasi sebagai proses transmisi pesan. Selain definisi komunikasi tersebut, ada komponen lain yang lebih penting, yaitu media seperti 1. Komunikator, 2. Media komunikasi, 3. Pesan, 4. Komunikan, 5. Sikap. Jenis komunikasi. Secara umum komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, bisa berupa lisan maupun tulisan.
Jenis komunikasi verbal adalah A. Berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi vokal dan sedangkan menulis adalah komunikasi non-vokal. B. Mendengarkan dan membaca. Mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengarkan. 2. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata. Bentuk komunikasi nonverbal sendiri diantaranya adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, pakaian seragam, warna, dan intonasi suara. Kedua komunikasi yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal saling melengkapi satu sama lain. Fungsi komunikasi banyak dirujuk dari pendapat beberapa ahli bidang ilmu komunikasi, yaitu oleh Ivoni 2017 yang dirangkum sebagai berikut. 1. Menyampaikan pikiran dan perasaan dengan komunikasi. Dengan cara ini, orang lain akan memahami apa yang sedang kita pikirkan. 2. Berinteraksi dengan sesama. Dari berinteraksi dengan sesama, manusia tidak terisolasi dan terasing dari pergaulan. 3. Memberi informasi. Dengan ini akan mendistribusikan pesan dengan lengkap dan bisa tersampaikan dengan rinci. 4. Menambah wawasan. Dengan wawasan yang luas akan membantu kita untuk memahami kehidupan kita lebih baik. 5. Hiburan. Dengan berkomunikasi, seseorang dapat menghibur orang lain serta mendapat penghiburan. Maka dari itu, salah satu fungsi komunikasi adalah to entertain, yaitu menghibur orang lain. 6. Mempengaruhi orang lain. Dengan berkomunikasi, seseorang dapat mempengaruhi orang lain agar berpikir atau berperilaku seperti yang diharapkannya dengan cara menyampaikan ide, gagasan, dan lain-lain. 7. Pengendalian. Komunikasi dapat mengarahkan seseorang untuk bertindak sesuai aturan tertentu, misalnya peraturan tidak membuat kegaduhan dan sebagainya. 8. Motivasi. Dengan komunikasi dapat memperkuat motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. 9. Mengambil keputusan. Seseorang dapat menyampaikan informasi tertentu mengenai suatu peristiwa atau permasalahan hingga dapat memberikan alternatif pilihan.